oleh istrinya. Karena istrinya harusnya kan ikut suami. Nah itu sebaiknya yang kita sarankan seperti apa? Memang kan hakikatnya dan secara syariat si istri harus ikut suami atau seperti apa? Rumus dasar dulu ya. Rumus dasar dulu. Yang namanya istri ya harus ikut suami. Apalagi ada komitmen di awal pernikahan bahwa memang istri mau nurut ngikuti suami. Tapi kalau lihat dari kata ibu tadi sudah berlalu 5 tahun, tiba-tiba komitmen itu diingkari oleh istri, itu tunggu dulu, lihat dulu apa sebabnya. Nah, itu mesti dibahas. Karena gini, ketika suami misalnya menuntut istrinya mengikuti dirinya, pertanyaannya kehormatan istri terjaga enggak? Kehormatan itu karena mohon maaf, bersama orang tuanya dia lebih terjaga kehormatannya, bersama suaminya nggak terjaga kehormatan, entah karena lingkungannya tidak sehat atau tempat tinggalnya itu juga rawan terbuka kehormatan istri di tempat tinggal yang tidak terjaga itu, atau ada orang-orang yang nakal yang mungkin mulutnya atau perkataannya bisa merendahkan istri, berarti suami tidak bisa meletakkan istri pada tempat yang terjaga kehormatannya. Bisa jadi seperti itu. Atau apa alasan istri kok tidak mau surma lagi sekarang bersama dengan istrinya misalnya? Ada apa? Pertimbangannya apa? Kalau pertimbangannya adalah karena suami misalnya tidak bisa menjaga kehormatan istri, atau misalnya karena mohon maaf ya, misalnya karena suami tidak mampu memenuhi nafkah istrinya sementara harus dibantu oleh istrinya yang itu pekerjaannya mohon maaf harus misalnya ya itu harus ada musyawarah secara baik-baik. Dan kita tidak bisa serta-merta lantas menuduh istri itu mengingkari komitmen dengan suaminya. Makanya saya ulang ya, kalau komitmen dasarnya, kalau rumus dasarnya tetap memang namanya seorang istri harus mau bersama dengan suami. Kok setelah berlangsungnya perjalanan waktu 5 tahun perjalanan pernikahan, kok tiba-tiba istri, kata ibu tadi, mengingkari komitmen suami? Tunggu dulu, ada apa ini? Mesti dibahas. Ya, tadi saya ulang, kalau bersama dengan suami kehormatan istri malah tidak terjaga, dan bersama orang tuanya kehormatan lebih terjaga, itu namanya terpaksa, bukan dengan senang hati istri melakukannya kan? Karena diantara tanggung jawab suami adalah memberikan tempat yang karenanya kehormatan istri itu terjaga kehormatannya. Jangan sampai tercederai kehormatannya. Jadi itu dinamis ya Bu ya. Jadi tidak statis. Saya kira itu Allah alam. Monggo yang lain silakan. Iya Bang. Tadi kata Pak Ustaz, suami harus nggak boleh mandiri Pak Ustaz. Maksudnya pengennya saling pengertian ya, aja terus. Biar saling misalkan kalau apa-apa bisa ambil sendiri atau nggak perlu dilayani. Itu kan saya kan bilang tadi itu strategi aja itu. Strategi supaya suami itu strategi yang saya sarankan supaya istri itu bisa menaklukkan suami maksud saya. Jadi buat suami itu tidak mandiri. Jadi itu hanya strategi. Ya ibu boleh sepakat dengan cara saya, boleh tidak. Jadi kalau suami mau ngambil baju, udah Mas, aku aja yang ngambil gitu. Kalau suami mau makan, udah aku yang ngambilin gitu. Suami mau ngambil sepatu, aku aja yang ngambilin. Pokoknya buat semua terkait dengan suami ibu yang melayani. Di samping pelayanan itu bernilai pahala, ya anggap itu bagian dari strategi supaya suami itu nggak mandiri gitu. Akhirnya dalam tanda kutip ya, itu tergantung kepada Anda, sehingga ya diharapkan suami bisa takluk kepada Anda lah. Karena saya mohon maaf ya, fakta di lapangan ada beberapa suami itu yang nggak bisa tinggal oleh istrinya, nggak siap tinggal istrinya itu. Jadi kalau istrinya mau pulang ke rumah orang tuanya karena orang tuanya sakit atau apa, ya pertama diizinkan, begitu baru sehari teleponin pulang. Ya ini kan itu hanya bagian dari strategi saja, strategi dari cara istri menaklukkan apa tadi? Suami. Ya saya sampaikan tadi kan, istri saya itu ya begitu. Jadi saya itu dibuat tidak mandiri oleh istri saya, tapi dia lupa saya orang pesantren. Orang pesantren itu sudah mandiri dari bayi kan gitu. Jadi ya saya tenang-tenang saja. Saya kira ya. Ya. Istri itu lebih dominan dibanding suami itu bagaimana ya? Sebenarnya gini ya, Kak, ini rumus dasar dulu, ini rumus dasar ya. Kalau kita rujuk pada di An-Nisa 34-35 itu kan ada kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi para laki-laki itu kan qawwam, pemimpin bagi para wanita. Tapi itu dengan dua syarat. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Syaratnya kalau suami punya kelebihan dari istri,
wa bima anfaqu, dan disebabkan suami itu mampu memberikan nafkah. Ya, ini memang menjadi sunatullah. Kemudian di pada sisi mana seorang suami tidak punya kelebihan dari istrinya, ini secara sunatullah. Di sisi itu dia nggak bisa jadi pemimpin. Saya ulang ya, di sisi mana seorang suami tidak punya kelebihan dari istrinya, di sisi itu dia nggak bisa jadi pemimpin. Ingin tahu contohnya? Ini contoh ya. Saya punya kawan seorang ustadz, kakak kelas saya di pesantren dulu, nikah dengan pengusaha mebel dari Jepara. Ustadz dengan pengusaha mebel itu yang nggak ada apa-apanya, dari segi ekonomi maksud saya. Istrinya itu ngomong sama suaminya, wis mas, masalah ekonomi keluarga kamu nggak usah mikir, kamu dakwah aja udah, kamu ngajar dakwah saja. Ekonomi keluarga aku yang tanggung, kata istrinya. Saya mau tanya, yang memimpin dalam ekonomi siapa? Suami apa istrinya? Istrinya otomatis. Di sisi itu suami nggak bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia tidak punya kelebihan dari istrinya. Tapi istri yang baik adalah istri yang tetap mempersilakan suaminya sebagai pemimpin bagi rumah tangganya. Artinya jangan lantas gara-gara dia lebih kaya terus meremehkan suaminya sampai suaminya jadi keset. Itu yang harus kita. Nah, kayak tadi, saya ceritakan, saya punya tetangga dulu pas saya masih jadi kontraktor, ngontrak maksudnya. Tetangga saya itu istrinya satpam, security. Sementara suaminya bapak rumah tangga, pinter masak, pinter ngepel, mau ngomong anak itu pinter, bapak rumah tangga. Itu saya ulang tadi ya, kalau ada maling masuk ke rumahnya, yang maju istrinya atau bapaknya? Istrinya. Jadi di sisi itu suami nggak bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena istrinya punya kelebihan dari suaminya. Tapi istri yang baik tetap akan menjadikan suaminya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Itu sunatullah Bu Cita. Jadi sunatullahnya laki-laki itu menjadi pemimpin kalau dia punya kelebihan dari istrinya, dan kalau dia sanggup memberikan nafkah. Mohon maaf ya, fakta di lapangan, seorang laki-laki itu kalau istrinya nggak solihah terutama, jatuh itu martabatnya kalau dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Makanya perintah Quran untuk suami itu, kalau dia lagi lapang rizkinya, diperintah untuk memberikan nafkah kepada istrinya berdasar pada kelapangannya. Tapi kalau lagi sempit rizkinya, perintah Quran tetap memberikan nafkah, tapi berdasar pada kemampuannya. Karena adanya nafkah dari suami ke istri, itu bukti kehormatan seorang suami kepada istri. At-Tolak ayat 7 itu loh. At-Tolak ayat berapa? 7. Falyunfiq du sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu illa ma ataha. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra itu. Jadi hendaklah orang yang diberi kelapangan itu memberikan nafkah berdasar pada kelapangannya. Siapapun yang disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah dia tetap memberikan nafkah berdasarkan pada apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak bebani orang kecuali berdasar pada apa yang Allah berikan kepadanya. Dan setelah kesulitan itu Allah akan jadikan kemudahan-kemudahan. Jadi kalau suami itu bonek ngasih nafkah ke istrinya, walaupun pas-pasan karena memang dia nggak mampu, justru dari boneknya seorang suami memberikan nafkah kepada istri itu Allah akan jadikan setelah kesulitan adanya kemudahan-kemudahan. Tapi kalau suami ngomong, ya sudahlah nggak mampu terus nggak ada usaha sama sekali, ya sudah, kayaknya gitu terus. Naudzubillah min dzalik. Saya kira itu Bu ya. Allah a'lam bishawab. Silakan yang lain, monggo. Kalau ada, cukup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa